Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menetapkan tersangka baru terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Muhammad Reisa dari gedung KPK dan Valeri Budianto dari Mahkamah Agung. Kita ke rekan Reisa terlebih dahulu. Reisa, apa saja yang disampaikan KPK terkait adanya tersangka baru dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung? Vera, sejauh ini seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa PLT juru bicara KPK Ali Fikri masih mengatakan bahwa KPK masih melakukan penyidikan termasuk juga mencari sejumlah alat bukti untuk tersangka yang merupakan Hakim Agung MA. Namun sejauh ini Vera belum ada pengumuman resmi terkait dengan siapa kemudian Hakim Agung MA yang menjadi tersangka. Namun yang jelas bahwa untuk saat ini pun juga tersangka yang dikatakan merupakan Hakim Agung MA ini masih ada erat kaitannya dengan kasus yang menjerat juga mantan Hakim Agung MA sebelumnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yakni Sudrajat Dimianti yang saat ini juga sudah mendekam di rutan KPK. Yang diketahui bahwa untuk tersangka Hakim Agung ini yang belum juga diumumkan, ini bisa juga atau erat kaitannya dengan sejumlah saksi-saksi yang memang sebelumnya sudah dipanggil oleh pihak KPK untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan terdakwa Sudrajat Dimianti tadi. Dan kalau kita lihat bahwa untuk kasus yang menjerat Sudrajat Dimianti ini terkait dengan pengurusan kasasi Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana yang juga menjerat selain dari Sudrajat Dimianti tadi juga ada sekitar 9 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK, yakni ada sekitar 6 orang dari pihak Mahkamah Agung termasuk juga Hakim Agung Sudrajat Dimianti, kemudian ada 2 orang pemberi suap yang merupakan advokat, kemudian ada debitur Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana yang 2 orang juga yang menjadi tersangka, sehingga total dari kasus yang menjerat dari Sudrajat Dimianti ini ada 10 orang. Dan ini pun juga KPK hingga saat ini masih melakukan penyidikan. Kami juga mendapatkan informasi bahwa surat perintah penyidikan atau sprindik ini sudah dikeluarkan oleh KPK sehingga ada penyidikan baru yang memang dikeluarkan dari pengembangan mantan Hakim Agung MA, yakni Sudrajat Dimianti yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Vera. Baik, dari KPK kita menuju ke Mahkamah Agung. Valeri, bagaimana suasana di kantor Mahkamah Agung saat ini setelah KPK kembali menetapkan seorang Hakim Agung sebagai tersangka? Situasi terkini, Vera, di Mahkamah Agung usai pihak dari KPK menetapkan tersangka baru dari Mahkamah Agung adalah kondusif, di mana salah satu hal yang baru diterapkan di Mahkamah Agung ini adalah pengerahan personil TNI di gedung Mahkamah Agung yang diberlakukan sejak kemarin Rabu 9 November 2022, di mana hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngandro. Namun ada hal yang menarik terkait dengan mekanisme pengamanannya, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Satuan Pengamanan di Mahkamah Agung, personil TNI yang dikerahkan ini hanya berjaga di bagian dalam gedung Mahkamah Agung, sehingga hingga saat ini di luar gedung Mahkamah Agung tidak terlihat adanya personil TNI yang terjaga. Adapun personil yang menjaga wilayah luar gedung Mahkamah Agung ini adalah Satuan Pengamanan Lingkungan Mahkamah Agung, atau merupakan pengawasan atau pengamanan internal dari Mahkamah Agung, di mana dikatakan oleh salah satu personil pengamanan bahwa mereka bekerja tanpa henti dari Senin sampai Jumat, kemudian ada libur di hari Sabtu dan Minggu selama menggunakan shift, yaitu satu shift selama 12 jam. Jadi dalam satu hari akan ada 2 tim yang memang bertugas untuk mengawal atau menjaga pengamanan di luar gedung Mahkamah Agung. Kemudian di belakang saya, saat ini saya sedang berada di pintu utama, ada sebanyak 4 personil atau 4 satuan yang memang dikerahkan untuk menjaga pintu utama gedung Mahkamah Agung, sedangkan di sebelah sana ada pintu keluar, ada sebanyak 2 personil atau 2 satuan yang dikerahkan. Lalu juga ada 1 pintu lainnya, yaitu pintu khusus masuknya pejalan kaki dan juga masuknya kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor, di mana petugas yang bertugas di sana adalah petugas non-shift dan juga 1 petugas shift. Kami awak media masih terus bertanya kepada pihak dari Mahkamah Agung terkait mengapa pihak TNI yang dikerahkan untuk
meningkatkan keamanan di Mahkamah Agung dan bukan pihak kepolisian. Namun hingga saat ini belum ada pihak Mahkamah Agung yang meresponi hal tersebut. Kami juga tadi sudah berusaha untuk masuk ke dalam gedung Mahkamah Agung untuk memastikan apakah benar ada personil TNI yang memang berjaga di dalam gedung, namun kami tidak diizinkan oleh pihak keamanan Mahkamah Agung. Hal ini karena untuk memastikan aktivitas di dalam Mahkamah Agung selalu kondusif dan tidak terganggu. Namun situasi terkini yang bisa kami gambarkan di depan gedung wilayah Mahkamah Agung ini kondusif. Kami melihat banyak mobil yang berlalu lalang, lalu juga untuk salah satu upaya bentuk peningkatan keamanan, setiap mobil yang masuk ke dalam pintu masuk Mahkamah Agung ini dicek identitasnya oleh pengamanan internal Mahkamah Agung. Vera. Ya, Valeri, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak Mahkamah Agung terkait dengan penetapan tersangka baru Hakim Agung? Baik Vera, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Mahkamah Agung terkait adanya penetapan tersangka baru yang merupakan pihak dari Mahkamah Agung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun sejak pagi tadi kami sudah berusaha untuk menghubungi juru bicara MA, namun terutama terkait dengan penetapan tersangka baru ini, dan kemudian kami juga coba mengaitkannya dengan penetapan atau pengerahan personil TNI di Mahkamah Agung ini. Ia hanya menjawab pernyataan mengenai penetapan personil TNI, di mana personil TNI ini hanya diterapkan untuk semata-mata meningkatkan keamanan di wilayah Mahkamah Agung dan juga tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait dari penetapan tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami akan terus memberikan perkembangan terkini apabila nantinya memang ada pihak dari Mahkamah Agung yang memberikan respon atau jawaban terkait dengan penetapan tersangka ini. Sementara demikian Vera yang bisa saya sampaikan dari gedung Mahkamah Agung. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valeri Budianto, dan sebelumnya ada Muhammad Raisa melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman.